Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok thrillernya. Aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua, tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatu wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita, nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Kalau sudah ada muncul nuansa-nuansa di sekitaran mengarah pada kesyirikan, ya. Dulu Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu tanggal 31 Januari 1926, ya, pernah memberikan fatwa untuk mengingatkan agar masyarakat sekitaran Jawa tidak terlibat dalam nuansa-nuansa yang bisa menghadirkan kesyirikan. Ya, ini mempraktekkan toleransi ini. Sekarang lagi musim-musim toleransi deh. Ya, antum lihat di kitab beliau dari 19 kitab itu ada kitab yang kedua. Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-14 di paragraf yang pertama, baris yang ke-4 sampai baris yang ke-7, posisinya sebelah kanan di atas tuh di pojok. Ya, beliau sampaikan qala fil anwari, dan disebutkan dalam kitab Al-Anwar wa yaqta'u bitakfiri, dan cukup dianggap ingkar tegas fatwanya ini. Ya, lalu nyambung ke baris yang kelimanya. Wa kullu fa'ilin fi'lan, yaitu setiap orang yang melakukan aktivitas yang langsung terlihat, tindakannya nyata kelihatan, ya. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafir, ikut-ikutan dari perbuatan-perbuatan non muslim yang akan ibadah. Ya, kasujudi lis-salib, ya, seperti ikut-ikutan, kata beliau, ada yang pakai salib, ya, awin nar, ada yang ikut-ikutan ke tempat penyembahan api, ya. Jadi ini jaga toleransi itu indah dalam Islam. Indah. Biarkan umat lain beribadah dengan kepercayaan, ya, tidak boleh diganggu. Tugasnya hanya berdakwah. Ya, kita berdoa dan berdakwah, tapi nggak boleh mengganggu orang. Awas, hati-hati, lakum dinukum waliyadin. Untukmu kepercayaan Anda, untuk saya agama saya yang saya yakini. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang dalam urusan agama. Jadi nggak benar kalau misalnya ada orang Islam, maaf ya, masuk ke gereja misalnya kemudian sweeping, ya, berhentikan orang ibadah di tempat ibadah mereka, itu nggak boleh. Bahkan dosa itu. Ya, dosa karena la-nya la nahyi. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. La ikraha, tidak boleh memberikan paksaan. Ya.
Yang ada kita doakan, kita dakwahi. Ya, dengan dakwah itu mudah-mudahan ada kelembutan hati bisa hadir petunjuk Allah pada diri-diri mereka. Tapi nggak boleh memaksakan ya, sampai merusak dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Ya. Tapi yang menarik, jangan sampai juga menjadikan semua aktivitas itu, ini toleransi tingkat paling tinggi itu. Untuk Anda silakan, kami nggak ganggu. Ya. Tapi juga, maaf, tidak boleh kemudian ikut-ikutan di dalamnya. Seperti kita pun tidak boleh memaksa mereka untuk ikut-ikutan tentang tradisi dalam agama kita. Ya, ritual agama kita. Ya. Antum Idul Fitri misalnya, antum pimpinan di perusahaan, maksa karyawannya harus pakai jubah, ya, pakai sarung, pakai koko, misalnya, itu nggak boleh. Ya, biarkan aja gitu kan. Nah, termasuk juga pernah terjadi di Jawa, itu dulu tahun 1330 Hijrah. 108 tahun yang lalu, sekitar 1908 tahun yang lalu, itu pernah ada kejadian orang-orang Jawa itu dipaksa untuk ikut ke tempat ibadahnya penjajah pada saat itu, beserta tuan-tuannya, kemudian diminta untuk mengenakan atribut-atributnya, kemudian diminta ikut sekalipun tidak ikut ibadah ke tempat ibadah mereka. Itu sudah ada kejadiannya dulu. Maka keluarlah fatwa ini. Kata beliau, awil masyi ilal kanais, atau ikut-ikutan kemudian walaupun itu dipaksa untuk pergi ke kanais, jamak dari kanisah, gereja. Untuk pergi ikut-ikutan. Jadi dulu sudah ada itu kejadian itu sampai keluar fatwa. Nah, ini saya coba mengutip ya untuk menegaskan kembali supaya kita tidak larut dalam hal yang bertentangan dengan hukum Allah di sini. Ma'ahliha, ikut-ikutan bersama ahli ibadahnya, ya, pemeluk agamanya, bizanani liha, ya, atau bahkan mengenakan atribut-atributnya. Nah, itu sudah keluar fatwa dulu. Ya. Jadi MUI itu cuma menegaskan saja untuk menjaga toleransi supaya tidak saling mencampur adukan dalam kehidupan ritual beragama. Di toleransi itu tidak harus ikut-ikutan, tapi memperkenankan mereka sesuai dengan keyakinannya, silahkan, jangan diganggu, dan kita pun tidak terlibat di situ, dan kita pun tidak memaksa mereka untuk mengenakan atribut kita. Jelas di sini? Wah, itu fatwa sudah keluar dari zamannya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ya, jadi hati-hati ya, awas hati-hati, ulama-ulama kita dulu sudah mengingatkan supaya menjaga ketentraman dengan tanpa melibatkan unsur-unsur yang bisa mengganggu kehidupan beragama yang baik di negeri ini. Sejak dulu masih bernama Nusantara. Ya, sejak dulu masih bernama Nusantara. Jadi ini penting diingatkan. Awas, kalimat Qur'annya tadi ketika diingatkan, an-na'budal asnam, supaya kami tidak ikut-ikutan menghadiri ritual ibadah. Wah, hati-hati. Na'bud itu bisa diartikan ibadah, bukan cuma menyembah. Ya. Ibadah itu artinya segala yang terkait dengan perangkat ibadahnya, walaupun tidak ikut ritual di dalamnya. Awas, termasuk misal memfasilitasi kan, ritual ibadahnya, itu nggak boleh. Nabi pernah diingatkan oleh Allah langsung. Quran surah ke-17, ayat 73 sampai 75. Ya, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 73 sampai 75. Posisinya paling kanan, di tengah ke bawah sedikit. Ya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Ya. Hampir-hampir saja ada orang yang akan membuat engkau Muhammad terjebak. Awas, hati-hati untuk berpaling dari wahyu yang pernah kami turunkan kepadamu. Ya. Ayat ini turun untuk merespon satu ajakan dari kalangan Quraisy yang saat itu mengajukan proposal pada Nabi SAW pertama di malam hari. Di malam situasinya. Datang pada Rasulullah menyampaikan, Muhammad, kita memang beda ini. Tapi jangan sampai perbedaan kita menjadikan kita berselisih sampai mengakibatkan peperangan. Ya, kita toleransi aja lah. Kami malam ini menyembah Tuhan kamu. Besok kamu ikut menyembah Tuhan kita. Berkaitan dengan hukum masuk gereja. Anda akan baca fatwa para ulama ya. Disebutkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum masuk gereja. Hukum masuk gereja lah. Tanpa ada urusan orang mau masuk gereja gimana. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, yang mengatakan haram masuk gereja. Ada urusan, nggak ada urusan. Dan ini pendapat ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah yang mengatakan haram. Tapi ulama Syafi'iyah
membatasi bahwasanya haram itu apabila di dalamnya ada gambar-gambar. Gambar yang digambarkan Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Bunda Maryam, yang kita lihat biasanya gambarnya. Jadi pendapat madhab Hanafi dan Syafi'i haram secara mutlak. Hanafi yang mengatakan secara mutlak dengan dalil illah, mereka mengatakan haram karena itu tempatnya syaitan. Gimana kita masuk ke sana? Untuk apa kita masuk ke sana? Sedangkan itu adalah tempatnya syaitan. Oke, pendapat yang kedua mengatakan makruh. Dan ini salah satu pendapat dalam madhab Hanabilah, madhab Hambali. Dan sebagian di antara mereka mengikat itu kalau ada gambar-gambarnya di dalam sana. Kalau tidak ada gambar-gambarnya, maka nggak apa-apa masuk ke sana. Ini pendapat yang kedua, dan mereka berdalih dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, bahwa Nabi SAW ketika melihat di rumahnya ada gambar yang bernyawa, beliau nggak mau masuk sehingga gambar itu dihilangkan. Makanya pertanda bahwa saya nggak boleh kita masuk ke tempat yang ada gambar-gambarnya. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh masuk gereja secara mutlak. Boleh masuk gereja secara mutlak. Dan ini pendapat sebagian ulama Hanabilah. Dan itu madhab Hanabilah yang diikutin oleh mereka, dan itu pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Dan di antara dalil yang digunakan adalah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mensyaratkan kepada ahlu zimmah agar mereka memberikan keluasan buat umat Islam agar boleh bermalam di gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah ahlu zimmah, orang-orang kafir yang dibawa kekuasaan umat Islam. Itu termasuk syarat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni jilid 8 halaman 113 ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Aid dalam kitab Futuhus Syam bahwa orang-orang Nasara pernah mengundang Umar bin Khattab untuk masuk gereja untuk makan di sana. Akhirnya Umar bin Khattab tidak mau masuk, tapi menyuruh Ali bin Abi Thalib bersama umat Islam yang lainnya untuk masuk ke sana dan makan di sana. Kemudian di fatwa ini disebutkan ya, fatwa islamqa.info ya, disebutkan bahwasanya setelah merenungkan dalil-dalil yang tadi disebutkan, bahwasanya memang nggak ada larangan yang jelas diharamkan masuk ke dalam gereja. Adapun keberadaan patung-patung dan gambar di sana itu tidak menghalangi kita untuk masuk ke tempat yang ada gambar yang bernyawa. Dosanya adalah dosa orang yang menggambar di sana. Dan tugas kita ketika melihat ada kemungkaran maka memberikan nasihat agar mereka memperbaiki hal itu. Jadi jamaah, kalau dilihat pendapat yang lebih kuat ya adalah mungkin dikatakan makruh masuk gereja itu kalau tidak ada urusan. Makruh hukumnya. Sebagaimana Nabi SAW tidak mau masuk ke rumah ketika ada gambarnya. Sebagaimana malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah ke sana. Maka itu sebagai dalil bahwasanya kita tidak memudah-mudahkan diri untuk masuk ke sana. Dan di fatwa Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya in kana dhahabuka ilal kanisa limujarrad idhari tasahul fala yajuz. Kalau masuknya engkau ke gereja hanya untuk menampakkan kita umat yang toleransi, kita umat yang baik hati, maka tidak boleh. Kalau hanya itu tujuan. Wa in kana dzalika tamhidan li da'wahum. Tapi kalau tujuannya masuk ke sana adalah untuk memulai dakwah mereka kepada Islam, untuk memulai mengajak mereka kepada Islam, dan kita tidak mengikuti mereka dalam ibadah mereka, dan kita juga tidak takut terpengaruh dengan mereka,
Maka di sini nggak ada masalah. Intinya kita masuk ada perlunya. Perlunya adalah untuk mendakwain mereka. Atau tadi perlu karena kerjaan tadi yang disebut. Walaupun itu seharusnya, ya gimana orang berada di gereja melihat orang sedang ritual ibadah dia. Umpamanya di sana. Maka itu tentunya yang ditakutkan dia terbiasa dengan kesyirikan yang dia lihat. Sehingga dia terjebak dalam dosa tersebut. Maka hati-hati dengan masalah masuk ke gereja ini. Tidak bermudah-mudahan ya, masuk ke sana.